Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maya Juayana. Saya dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 bab 6 di semester 2, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Terus selanjutnya ada pengertian zina. Nah, zina secara bahasa berasal dari kata zana atau yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Terus selanjutnya ada jenis-jenis zina. Nah, zina ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada zina muhson. Yang kedua ada zina goyer muhson. Nah, di sini ada penjelasan mengenai zina muhson. Zina muhson ini yaitu adalah zina, perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Nah, yang kedua ada zina goyer muhson, yaitu adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Nah, selanjutnya ada hukum berzina. Nah, para ulama bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Seperti yang dikatakan tadi dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Nah, dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus dalam sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Nah, selanjutnya hukum berzina. Nah, hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tercantum pada status atau keadaan pelakunya. Yang pertama, zina muhson. Yang pertama hukumannya adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Terus hukuman yang kedua yaitu hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempar batu atau sejenisnya. Nah, zina goyer muhson hukumannya yang pertama, apabila pelaku zina goyer muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Terus hukuman yang kedua adalah apabila pelaku zina goyer muhson adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Itu termasuk hukuman berzina. Selanjutnya, hukuman perbuatan zina dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam pasal 284, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, menurut Undang-Undang Hukum Pidana, menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun, tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah.
tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku perbuatan zina tersebut atau yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya ada ketentuan hukum dalam Islam dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria sebagai berikut ya. Yang pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal gila ya, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. Terus yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Artinya, kedua belah pihak saling menghendaki, bukan karena paksaan. Karena jika salah satu pihak merasa terpaksa, maka dia bukan pelaku melainkan korban. Dalam hal ini, pelaku tetap dikenakan hukuman had, sedangkan korban tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Setidaknya ada 3 alat untuk membuktikan perbuatan zina. Yang pertama, ada saksi. Nah, para ulama bersepakat bahwa zina tidak dapat dibuktikan kecuali adanya 4 orang saksi. Terus yang kedua adanya pengakuan. Nah, yang ketiga adanya qarinah atau indikasi kehamilan. Selanjutnya ada dampak melakukan zina. Nah, perbuatan zina ini tentunya pasti ada dampaknya. Nah, menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat. Nah, apa aja? Yang pertama ada dampak yang ditanggung di dunia. Yang pertama ada menghilangkan kewibawaan. Yang kedua ada menyebabkan kefakiran. Yang ketiga ada memperpendek usia. Itu 3 dampak yang ditanggung selama di dunia. Terus selanjutnya ada dampak yang ditanggung di akhirat. Yang pertama ada mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hisab yang buruk. Yang ketiga mendapat siksa yang pedih. Nah, keenam tersebut dampak yang ditanggung selama di dunia dan dampak yang ditanggung di akhirat. Nah, selanjutnya pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai bahayanya pergaulan bebas. Nah, di sini ada definisinya dari segi bahasa bahwa pergaulan bebas adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas masa sekali atau tidak terhalang, terganggu, dan terbatas sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Nah, dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ada juga bentuk pergaulan bebas. Nah, bentuk pergaulan bebas mencakup berbagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Di antaranya, yang pertama ada seks bebas. Yang kedua ada penyalahgunaan narkoba, yang ketiga konsumsi minuman keras, dan yang keempat aturan dan kekerasan. Nah, selanjutnya ada pembiasaan sikap yang baik. Begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, patut kiranya menjadi perhatian bagi generasi muda dan pelajar khususnya, bahwa mereka seharusnya berjuang untuk menyiapkan masa depannya, dan hal tersebut akan dipertaruhkan apabila terjerumus pada pergaulan bebas dan zina.
Nah, maka dari itu, untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan oleh kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan yang beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari atau meninggalkan tempat yang isinya kemaksiatan. Yang kelima, berpuasa sebagai perisai nafsu. Nah, kesimpulan dalam materi tadi tentang perbuatan zina dan pergaulan bebas, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina adalah prinsip moral dan agama yang krusial untuk menjaga kehormatan, kesehatan fisik dan mental, dan nilai luhur manusia. Perilaku ini menghindarkan individu dari rusaknya nasab, penyakit menular, serta dampak sosial yang merugikan masa depan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.